Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatullahi wa salamuhu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal hadirun, ayyuhal mu'takifun, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memasuki malam ke terserah, monggo mau 26, monggo 27, monggo. Nek sing poso Ahad ya 26, ya. Nek puasa Sabtu ya berarti 27. Sing poso Ahad ngacung. Ya. Jadi ini ada khilaf tanggal ya, tanggal 26 atau 27, tapi ala kulli hal kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bersama-sama beriktikaf di masjid untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, dan kita seluruh umatnya, amin Allahumma amin. Ayyuhal hadirun, para hadirin, al-mu'takifun, para ba'iktikaf ya, jamaah iktikaf di Masjid Al-Firdaus. Ada satu hal yang pasti ya, yang pasti kita lalui bersama. Kita semua mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah mendekatnya itu sadar dengan kesadaran penuh, atau dekatnya ini karena memang secara alami seperti itu. Siapapun kita pasti akan mendekati ajal kita. Tidak akan pernah ada semakin hari semakin jauh dari ajalnya, itu tidak ada. Jadi ini adalah sebuah kepastian, kita mau atau tidak, kita pasti akan mendekati ajal kita. Oleh karena itu, para ulama kita, para ulama kita ini biasa menamakan kita ini adalah orang-orang yang salik ilallah, orang yang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada malam-malam iktikaf seperti ini sangat baik bagi kita untuk selalu melihat ulang langkah-langkah kita, kemudian kita perbaharui lagi langkah-langkah kita ke depan untuk lebih baik. Dan ketika kita ketemu Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada ajal kita pada kondisi yang paling baik, dan ini yang kita mohon bersama. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah ya, kita minta kepada Allah agar kita semuanya saja mendapatkan akhir yang baik ketika kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur di masjid ini adalah sebuah ini tunggal guru ya, kabeh itu turu masjid kabeh ya. Mbah Arifin itu dulu juga masih ana sing jeng ngompol barang itu ning masjid ya. Ya waktu itu ya. Sapa sing kanca turu masjid ki sapa iki? Pak Maulan. Iya. Ya intinya para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada saat-saat seperti ini memang saat-saat yang paling tepat untuk kita merenung kembali ya, apa yang sudah kita lakukan. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang, kita coba untuk perbaiki sehingga kita semakin hari semakin baik. Ada satu ungkapan dan ini perlu kita renungkan bersama.
Ungkapan ini dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, innallaha lam yaj'al lil mu'minina rohatan ghairal jannah atau dunal jannah. Redaksi tepatnya kayaknya ghairal jannah. Innallaha, sesungguhnya Allah, lam yaj'al, dia tidak menjadikan, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, rohatan. Rohah itu rasa nyaman, istirahat, tentrem, tidak ada gangguan sama sekali, itu namanya rohah. Kalau kita di dunia ini enggak ada rohah. Oleh karena itu beliau mengatakan, Allah tidak menjadikan bagi orang yang beriman rohah. Rohah itu kenyamanan yang sesungguhnya, ghairul jannah, kecuali atau selain surga. Jadi kalau kita di dunia jangan mengharap nyaman, mesti ada tidak nyamannya. Biasanya kalau kita sudah dewasa, aduh ini kalau ini kecukupan yo nyaman, delalah cukup yo orang nyaman nih. Ini delalah keturutan tidak nyaman lagi. Jadi memang jangan berharap di dunia ini nyaman. Memang tidak ada nyamannya. Nyaman itu ada ketika sudah ada di surga. Nek menak swarga ora ana apa-apa nek enak tok. Tapi kalau masih di dunia ini jangan pernah mengimpikan nyaman. Dulu ketika kita masih kecil-kecil, wah ini dadi sing rada tuwa ya enak, ora dikongkon. Ketika kita sudah dewasa, kemudian kita punya anak, wah anak gede-gede ya nyaman. Delalah anak gede ya ora nyaman. Delalah itu ada masalah. Delalahnya itu ada masalah. Ini Mbah Arif ini. Memang nggak ada kenyamanan, dunia nggak ada nyaman. Jadi jangan pernah mengimpikan rohah. Nyaman di dunia itu memang tidak ada. Kenyamanan itu ada dan hanya ada bagi orang-orang yang beriman itu ketika kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, masuk di surganya. Amin Allahumma amin. Sehingga memang saya selalu dinasehati ya, banyak orang tuh begini. Jenengan iki aja rumangsa ora bakal ana gangguan. Pokoke tetep ana ya, Pak. Iki bar iki neh, iki bar iki neh. Jadi jangan pernah merasa wis pol iki ora ana apa-apa neh. Nggih mboten wonten. Mesti ada tantangan, mesti ada gangguan. Gangguan itu selesai, tantangan itu selesai manakala kita sudah masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan para ulama kita, sehingga monggo pada saat-saat seperti ini kita kembali memikirkan, merenungkan apa yang sudah kita jalani. Dan sekali lagi, kalau ada kepenginan nyaman tuh boleh enggak? Boleh. Neng keturutan ora? Orang keturutan, kepenginan nyaman tuh boleh, tapi orang bakal keturutan selama masih di dunia, Sehingga kewaspadaan kita ini harus selalu kita tingkatkan, kita selalu waspada untuk mengantarkan agar perjalanan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar perjalanan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nanti kita tidak lama karena iktikaf itu sebenarnya adalah mulazamatul masjid lil ibadah taqarruban ilallah. Jadi iktikaf itu sebenarnya adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di 10 hari terakhir Ramadan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan lam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya'takifu al-ashrul awakhira min Ramadan hatta yatawaffahullah. Nabi itu selalu beriktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari ini kita manfaatkan yang sebaik-baiknya, para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbarui tekad-tekad kita ke depan, untuk bertambah takwa, bertambah ibadah, bertambah semangat perjuangan kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mencoba untuk kita menjaga bagaimana adab, ya, adab salik, adab orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat mendapatkan ridho Allah, kita wusul benar-benar sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga agar perjalanan kita ini tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak terpengaruh oleh apapun. Kalaupun terpengaruh, kita cepat kembali, dan insya Allah mudah-mudahan dengan adab-adab ini nanti insya Allah kita bisa menggunakan sisa jatah hidup kita di dunia ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sing paling sepuh sinten iki? Pira sing paling tua sapa iki? Pak Slamet iki. Paling sepuh Pak Slamet. Pak Sabiti paling sepuh. Wah, nggih Pak Sabiti, wah. Ya Allah, niki pun sepuh sedaya niki. Ya Allah. Dak ana sing zaman dhisik nom kabeh, iki tua kabeh ya. Ya, ini ada beberapa hal kita coba renungkan para bapak, para ibu, hal-hal yang kita perhatikan dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, dijelaskan di sini apa yang perlu kita jaga. Yang pertama adalah mautul qalbi, ya. Matinya hati. Hati itu kalau mati, ini perjalanan kita tidak akan sampai. Jadi yang pertama kita jaga adalah mautul qalbi, matinya hati, matinya hati. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tanda-tanda bahwa hati kita sedang sakit, atau naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi, hati kita sedang mati. Disebutkan di sini, min alamati mautil qalbi adamul hazani ala ma fataka minal muwafaqat. Ya. Yang pertama, min alamati mautil qalb, salah satu tanda kematian hati adalah adamul hazan. Kita tidak merasa berduka, tidak ada rasa susah, tidak ada rasa gelo. Nah, itu. Atas apa? Alama fataka minal muwafaqat. Atas amal-amal, kesempatan beramal sebenarnya kita bisa, tapi kesempatan amal itu berlalu tanpa kita memanfaatkan kesempatan itu. Jadi misalkan badan kita sehat, kita pas punya harta, kemudian di situ ada misalkan ada teman-teman kita yang sedang entah itu pembangunan masjid atau apa, sebenarnya kita bisa, kita mampu, tapi waktu itu kita tidak menggunakan kesempatan itu, tapi kita tidak merasa
tidak merasa susah. Aku kok ketinggalan yo. Jadi ketinggalan beramal itu tidak merasa enggak, ora gelo. Alah sesuk jono neh gitu. Sesuk jono neh. Padahal sesuk durung mesti ana meneh. Sesuk jono neh. Nah itu. Ini adalah tanda-tanda kematian hati. Tanda-tanda kematian. Yang pertama adalah adamul khazan ala ma fataka minal muwafaqat. Jadi kalau ada kesempatan taat dan kita bisa, kemudian kita sengaja tidak melakukannya, kemudian kita tertinggal dan di dalam hati kita tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa susah sedikit pun ya. Orang ana grenjet blas lah, orang ana grenjet blas lah. Tidak adanya perasaan susah seperti itu, tidak ada grenjet seperti itu berarti tanda-tanda memang kita sedang sakit. Sebab kesempatan beramal itu anugerah yang sangat besar. Kemudian kok kita sudah dikasih kesempatan yang banyak, tapi kita tidak menggunakan, terus orang susah lah ini. Ono kesempatan masuk surga tapi kita tidak menggunakannya. Kita tidak menggunakannya. Contoh di Ramadan ini banyak sekali hal-hal yang oleh Allah disampaikan kepada kita. Kalau kita lakukan itu kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian kita tidak melakukan apa-apa, Ramadan lewat biasa saja. Sok leono Ramadan nah, yo nek menangi nek ora. Lah ini. Jadi ini yang pertama. Jadi adamul hazan ala ma fatahu minal muwafaqat. Bagaimana cara untuk mengobati hati yang seperti ini? Kita caranya adalah dengan cara ini muaqabah. Muaqabah itu kita memberi sanksi pada diri kita. Aku nek ora, misalkan kita sudah niat ya, saya niat sholat jamaah, engkau nek ora sholat jamaah, saya infak apalah. Di monggo saja, itu cara kita untuk bagaimana menghidupkan hati kita agar ketika tertinggal ketaatan kita kepada Allah, ini ada rasa penyesalan di dalam hati kita. Banyak dikisahkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu membuat janji-janji sendiri kepada dirinya untuk ditepati manakala mereka tertinggal melakukan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan. Ada Sayyidina Umar, sudah sangat terkenal, beliau tertinggal jamaah, maka kemudian kebun kurmanya itu diinfakkan. Abu Darda dan masih banyak lagi ini contoh-contoh para sahabat ketika mereka memaksa diri mereka untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Monggo ini kita upayakan, kita coba untuk selalu koreksi pada diri saya, diri kita semuanya. Kesempatan taat kepada Allah itu sebuah anugerah yang besar, maka jangan sampai terlewat. Kemudian hati kita tidak merasa eman pada waktu-waktu kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu. Para Bapak Ibu, semangat inilah yang kemudian kita lihat generasi akhir Muslim itu sangat sangat tertinggal. Kita ini sangat tertinggal dibandingkan dengan pendahulu kita. Ini sangat tertinggal. Dulu itu kalau kita lihat para ulama kita itu, mereka meninggalkan karya tulis yang begitu banyak pada kita. Padahal zaman dulu itu belum ada tek yorong ono,
lampu listrik ya rongono, meneh komputer belum ada, apalagi internet belum ada. Tapi beliau itu malam itu nulis pakai apa itu? Nggih nganggo niku lho apa? Pulpen mangsin. Nah, itu nulis itu bisa berlembar-lembar nulis. Dan buku karangannya itu berjilid-jilid sampai sekarang masih kita baca. Jadi buku itu dikarang ketika belum ada mesin tik. Buku itu dikarang sebelum ada listrik. Bisa kita bayangkan betapa capeknya nulis itu. Tapi bagaimanapun mereka menggunakan kesempatan yang baik pada mereka untuk meninggalkan ilmunya kepada kita. Dan sekarang mereka, para ulama kita ini sudah menikmati hasilnya. Setiap kali kitab mereka dibaca, mesti orang mendoakan, rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Berapa juta orang yang mendoakan mereka lewat kitab-kitab mereka. Ini ganjaran sing lantur terus. Mulane insyaallah swarga gitu wis ketok swargane niku ketok. Karena memang tinggalan amalnya itu sangat-sangat besar. Kenapa seperti itu? Karena beliau adalah para ulama kita itu adalah para orang-orang yang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang mampu menggunakan kesempatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Bukhari itu diriwayatkan ketika beliau menghafalkan hadis itu beliau itu sampai tidak kepengen tahu isinya dunia, mboten kepengen roh. Nek ngeten kan rego beras munda, piyambake mboten roh, rego munda ora roh. Sebab beliau khawatir kalau dia ngurus masalah itu hadisnya hilang. Sehingga beliau ini luar biasa, tidak pengen tahu gebyaring dunia. Karena beliau tahu hidup beliau itu adalah untuk berkhidmah kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita ini monggo kita punya khidmah masing-masing ya, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang penting kita menggunakan umur kita untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak yang muluk-muluk, yang biasa-biasa aja. Misalkan kita punya apa, misalkan kita sengaja orang saja kandak-kandak ke wong, misalkan saya selalu ke masjid untuk membersihkan masjid. Ora usah kondo-kondo wong wis anggere resik dhewe. Bendina dilakoni dhewe. Dengan tujuan amal itulah yang besok kita jadikan andalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kita kerjakan orang lain tidak tahu, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kalau kita punya amalan masing-masing itu semua, nego insyaallah semua program itu jalan semua insyaallah. Masing-masing misalkan aku pokoknya anggere esuk ngoreng masjid tanpa kondo wong ngresiki toilet masjid. Nah, lho iki sapa sing ngresiki? Ora ono sing eruh. Lho kok resik terus? Mboten usah diumumno. Nek saiki ku ikhlas rada angel. Soale diviralno. Ngamal sithik niku viral. Misalkan sapa lah kula misalkan ngresiki toilet masjid mriki di YouTube-no, Ustadz Kamal membersihkan toilet viral, ora entuk ganjaran. Wis entuk kesuwur tok, ora entuk ganjaran. Saiki niku angel ikhlas. Soalnya kabeh ngamal di viral lah nih. Lah monggo kita ini punya amal-amal yang tidak viral ya, monggo lah. Mboten usah dikandakno, wis apa ngamale, monggo. Kita punya tetangga yang kurang mampu misalkan. Udahlah kita niat untuk berbaik kepada tetangga itu ya, tetangga itu. Tanpa orang lain tahu ya. Kemarin ada kisah begini di Arab ini, baru saja mungkin antum sudah baca. Ada seorang ulama Maghrib ya, dia mendapatkan mimpi dari Rasulullah SAW
bahwa ada seorang di Arab itu min ahlil jannah, termasuk penghuni surga. Bermimpi terus-terus. Kemudian dia datangi tempat itu, dia tanya, apakah ada orang yang namanya ini? Ada. Orang itu orang yang tidak terkenal sama sekali. Orang itu tidak terkenal sama sekali. Sholat ya biasa saja. Kemudian dia tanya, loh aku kok mimpi ketemu Nabi bahwa kamu itu masuk surga, itu kan begitu kan? Menuju surga itu apa masalahnya? Ternyata dia itu nolong tetangganya yang tidak mampu dengan separuh gajinya dan tidak ada orang yang tahu itu. Tidak ada orang yang tahu. Kemudian setelah dia ngomong seperti itu, sholat di Masjidil Haram dan kemudian meninggal. Yang nolong tadi itu meninggal. Jadi amal andalannya itu adalah dia nolong tetangganya dengan separuh gajinya dan tanpa orang lain mengetahuinya. Mengetahui ya ketika saat dia mau meninggal sholat di Masjidil Haram itu. Lah ini contoh napa nggih? Amal-amal ikhlas nggih. Saniki niku wangil ngoten ku wangil. Kepengen li ngetokno wong kadang-kadang. Lah ini monggo ini kita masing-masing punya amal-amal seperti itu, tidak usah kita kandaki ke siapa-siapa lah, monggo nanti kita bertekad untuk punya amal-amal seperti itu untuk sangu ya, kita untuk sangu sowan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama adalah tanda-tanda matinya hati itu adalah ketika ada amal baik yang bisa kita lakukan, tapi kita tidak melakukannya, kemudian hati kita tidak merasa eman, tidak merasa susah dengan itu. Kemudian yang kedua, watarkun nadam alama, ini kudu nggo kacamata nih. Saya lanjutkan. Watarkun nadami alama fa'altahu min wujudiz zalat. Nah, yang kedua adalah tidak menyesal alama fa'altahu ya, alama fa'altahu, pada hal-hal yang kamu kerjakan ya, min wujudiz zalat, yaitu berupa zalat itu terpleset. Para ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa terhindar dari zalat ya. Keterplesetan itu tidak akan bisa. Dan kita tidak mungkin untuk lepas dari kesalahan, tidak mungkin. Yang membedakan adalah sikap kita ketika kita terpleset, itu aja. Yang membedakan adalah itu. Ya, jadi kita menyesal, walaupun ada rasa penyesalan, walaupun sedikit ada penyesalan bahwa kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada penyesalan pada zalat, perbuatan-perbuatan tidak baik yang kita lakukan. Apalagi biasanya ini yang jarang susah untuk kita teliti, kita koreksi, evaluasi adalah perbuatan yang terkait dengan hati. Ini yang memang perlu lebih banyak kewaspadaan dari kita semuanya untuk mewaspadai masalah-masalah yang terkait dengan hati ini. Para ulama kita mengatakan bagaimana cara kita untuk meminimalisir semuanya itu. Mereka mengatakan hasib khotroh ya.
kita harus selalu mengevaluasi khotroh, kerentek ya, kerentek. Karena semua perbuatan itu semuanya berasal dari khotroh, berasal dari kerentek. Nah, kerentek. Kerentek itu baik buruk itu tidak ada hisabnya, tidak ada dosanya. Kerentek baik, kerentek buruk itu tidak ada dosanya. Yang tidak benar adalah ketika sudah tahu kerentek itu buruk kok diteruskan. Nah itu yang salah, yang tidak benar. Kerentek baik, kerentek buruk ini semuanya kita tidak bisa terselamatkan dari itu. Melihat keburukan, wah kok apik ah. Nah itu kok pengen penak ketika masih dalam bentuk khotroh, kerentek itu tidak apa-apa. Yang penting tidak ora diteruske, ora didadekno niat ya. Karena yang namanya khotroh, kerentek itu semua orang tidak bisa terbebas dari itu. Oleh karena itu para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiap hari kita mesti dalam hati kita kerentek kerentek itu mesti ada. Dan kita evaluasi, yang baik kita teruskan dan yang buruk kemudian kita coba untuk kita tolak khotroh sayyi'ah ya, kerentek yang buruk itu. Hidup itu kata Imam Ibnul Qayyim itu seperti gilingan, khotroh itu kayak gilingan ya. Jadi kalau dulu zaman kecil kan ada gilingan jagung atau enggak. Lah, ketika kita masih hidup, itu kita seperti gilingan yang selalu berputar. Terus kerentek baik dan kerentek buruk itu adalah yang kita masukkan di dalam gilingan itu. Kalau yang dimasukkan itu kerentek baik, jagung, beras, ya dadine tepung bisa bermanfaat. Nek sing mlebu kerikil, watu, sing ora genah-genah itu, maka tuas kesel beramal, kesel tapi tidak mendapatkan apa-apa. Jadi selama kita hidup, kerentek itu tidak akan pernah bisa berhenti. Dan kewajiban kita adalah mengevaluasi khotroh ya, semua khawatir, semua lintasan yang kita hadapi. Dan kemarin di pengajian sore insya Allah sudah kita sampaikan bagaimana salah seorang sahabat selalu mengevaluasi dirinya dari penyakit hasad ketika mau tidur ya. Ketika mau tidur itu mengevaluasi diri, aku mau elek karo wong ora dan seterusnya, selalu mengevaluasi diri. Dia tidak pernah berniat buruk pada orang lain dan seterusnya. Dan oleh karena itu kemudian Rasulullah mengatakan orang itu adalah min ahlil jannah. Jadi cara masuk surga itu banyak. Ada yang punya amalan tadi itu, amalan andalan, nulung wong tadi itu. Tapi juga ada amalan ninggal hasad. Saya bertekad untuk tidak punya rasa iri kepada teman saya. Itu juga bisa mengantarkan kita masuk surga. Mboten kapital. Niku wonten kapital itu mboten. Ora ana kapitale. Ning abot. Tapi berat. Saya tidak pernah merasa tersaingi oleh teman saya. Terus dijaga terus dan seterusnya. Ini dijaga terus ya. Ini juga bisa menjadi amalan andalan kita insya Allah besok ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalmu apa? Nah, niki kula mboten nate nyerikke, kula mboten nate merasa tersaingi, iri kepada teman saya. Ternyata amal-amal seperti itu para Bapak Ibu hadirin hadirat itu juga bisa menjadi amalan andalan kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini, lah ini penting juga rambu-rambu yang ketiga
Yang pertama, yang ketiga, la ya'dhumud dzanbu indaka adhamatan tasudduka an husnil dhanni billahi ta'ala. Maksudnya seberapa besar dosa yang kamu lakukan, jangan sampai mengurangi husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rambu-rambu selanjutnya nih. Kalau yang pertama tadi kita jaga matinya hati. Matinya hati tadi tandanya dua. Kalau ada kesempatan berbuat baik kok tidak dilakukan, tidak susah. Berbuat buruk tidak menyesal, itu tanda matinya hati. Kemudian yang kedua yang harus kita jaga adalah selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berbuat baik, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita wajib tetap berbaik sangka, husnudzon billah. Enggak boleh kemudian kita mengatakan sepotongan ngene iki ora iso apik, neraka bakal wis tak terusno ae. Lah itu enggak boleh. Itu namanya suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, ini kita tetap wajib berbaik sangka. Allah akan mengampuni kita semuanya. Dalam Riyadhus Shalihin sudah kita baca ada seorang yang telah membunuh 99 orang, kemudian dia bertanya kepada rohib pendeta, ini cerita di Bani Israel, kula niki saged tobat ta mboten? Wis mateni wong pira? 99. Weh ora iso. Marah. Kemudian pendeta itu dibunuh sekalian jadi 100. Meh tobat ora oleh. Jadi pendeta dibunuh 100. Kemudian dia matur kepada seorang alim, kemudian apakah bagi dia masih ada taubat? Kemudian dia mengatakan, si alim tadi mengatakan masih. Tapi dengan syarat kamu harus pindah dari lingkunganmu yang buruk itu. Dan ternyata di perjalanan belum sampai ke tempat yang baik itu sudah meninggal. Nah, akhirnya kan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke surga. Sampai ada 2 malaikat yang berdebat itu kan, ya. Niki pantese swarga tah neraka? Neraka wong durung tau ngamal apik. Sing siji ya swarga wong wis tobat. Nah, akhirnya kemudian malaikat ketiga muncul, diukur cerak endi. Lah ternyata lebih dekat ke daerah yang baik. Akhirnya Allah memasukkan dia ke surga. Nah, ini jadi sebesar apapun dosa kita tidak boleh berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan yang sangat baik ini, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Salah satu bahwa kita ini bertawakal kepada amal, tidak bertawakal kepada Allah adalah berkurang harapanmu ketika terjadi kesalahan. Jadi orang mukmin itu kalau salah tidak boleh berputus asa, tidak boleh berkurang harapannya. Sebab kita tahu Allah ini selalu mengampuni kita. Asal kita mukmin ya, asal kita mukmin. Sama-sama salah misalkan, Nabi Adam itu diusir dari surga enggak? Diusir kan? Setan juga diusir. Apa bedanya? Bedane niku Nabi Adam itu masih ada kesempatan masuk surga lagi. Dikasih fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Diberi kata-kata tobat, Rabbana dzalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Nabi Adam itu diusir ke dunia, tapi dikasih tiket untuk masuk surga lagi. Kita anak cucunya ya sama. Dan ini nak dunia kalau sedelok tok engkau mlebu swarga. Nah, insyaallah kan begitu. Nek setan kan enggak. Dia karena sudah musuhnya Allah Subhanahu wa taala, ya dia terus menerus di neraka. Ini bedanya orang-orang yang beriman seperti kita ini insyaallah dengan orang-orang yang memang menempatkan dirinya sebagai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman, kita tidak sama dengan mereka. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah saya menjadikan orang muslim sama dengan orang yang mujrim? Tidak. Kita tidak sama dengan mereka. Seberapapun kesalahan kita, insya Allah kesempatan untuk mendapatkan ampunan ini tetap ada, dan ini harus diyakini. Apalagi kalau kita selalu membaca di akhir surat Al-Baqarah itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Nah itu kita baca itu kan, itu doa yang ngasih doa itu tuh Allah, dan tidak mungkin Allah ngasih doa tidak dituruti, itu enggak mungkin. Kita bisa lho, niki doane sinten lho, sing maren iku jenengan Gusti Allah, sing maren iki jenengan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, menawi kula lepat, kula lali, ampun jenengan siksa ya Allah. Kita yakini saja itu adalah doa yang diajarkan oleh Allah, dan Allah pasti akan mengijabahi doa seperti itu asal kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kadang-kadang yang membuat orang putus asa, yang membuat orang gagal dalam perjalanannya menuju Allah adalah karena harapannya berkurang. Jadi yang wis salah itu seolah-olah sudah kiamat. Wis salah yo seleh, salah kabeh, kemudian putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak terjadi yang seperti ini. Wis nang bapak iki ora tau salat kawe cilik, salat ora bakal ditampa. Wis alung ora lah sisan. Nah, alung ora lah sisan. Paling wis neraka pakmu iki lah. Ini enggak boleh, yang seperti itu enggak boleh. Tidak boleh merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabiullah Sulaiman itu salah ya. Salahnya Nabi itu kan tidak seperti salahnya kita. Menurut Allah salah, tapi menurut kita ya tidak salah ya. Wong Nabi ya, Nabi itu kan benar. Mungkin ada sesuatu yang ya kurang pas, mungkin begitu. Kemudian beliau berdoa ya, Rabbighfirli, ya Allah berilah saya ampunan. Doa selanjutnya itu wahabli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Ya Allah ampunilah saya. Ini doa pertama. Doa yang kedua, dan berilah saya kekuasaan, kerajaan yang besar yang tidak boleh dimiliki oleh orang setelah saya. Niku dongane sinten? Nabi Sulaiman. Kalau menurut kita doa itu gimana? Ya Allah ampunilah saya. Mestinya kan terus wedi ya. Ya Allah ampunilah saya, ya Allah. Kula mboten nyuwun napa-napa malih, sing penting jenengan ngasih ampunan. Tapi ternyata doa itu enggak seperti itu. Ya Allah ampunilah saya. Doa pertama, kemudian diikuti dengan doa yang kedua adalah dan berilah saya kekuasaan, kerajaan yang sangat besar, yang tidak bisa, yang tidak boleh dimiliki oleh orang setelah saya. Umpami
jenengan gadah putra nggih. Bar salah nabrakno motor ta, Pak. Anu Pak nggih. Anu maaf niki pun mboten jarak niki kula. Ning kula tukokno mobil nggih. Ngoten jenengan turuti ta ora? Wong bar salah kok malah njaluk sing ora-ora. Lho. Tapi niku doane Nabi Sulaiman seperti itu. Ya Allah, ampunilah saya dan berilah saya kekuasaan yang tidak boleh dimiliki oleh orang setelah saya. Kemudian para bapak, para ibu, para ulama ketika menjelaskan isi doa ini adalah itulah kekuatan imannya Nabi Sulaiman. Ketika beliau salah, tidak hilang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun salah, tapi tidak pernah hilang rojaknya, harapannya kepada Allah. Beliau tetap yakin akan mendapatkan kekuasaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mboten terus mingkus. Wah, ini salah ini. Wis ora entuk apa-apa neh iki. Enggak seperti itu. Tapi beliau salah, mohon ampunan, tapi kemudian mohon karena harapannya sangat besar itu, beliau tetap memohon kekuasaan la yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang setelah beliau. Ini tandanya roja. Contohnya adalah ketika kita sebagai organisasi, sebagai jamaah, kemudian ada zalat, ada keterpelesetan di tengah perjalanan, itu jangan lupa doa, ya Allah sukseskan kami. Jangan lupa doa itu. Jangan gini, wah hancur ini, jangan seperti itu. Itu ya rusak kabeh. Tapi ketika kita mendapatkan keterpelesetan di tengah jalan, itu asal kita tetap pada jalan kebenaran, maka kita tetap optimis. Ya Allah sukseskan kami, ya Allah. Karena itu adalah merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun dosa yang kita lakukan tidak boleh mengurangi harapan kita, rojak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita putus asa, itu para ulama mengatakan kalau Anda berputus asa ketika berbuat salah, maka berarti Anda itu mengandalkan amal Anda, bertawakal kepada amal, bukan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bertawakal kepada amal tapi tidak bertawakal kepada Allah. Cirinya nek amale kurang, harapane berkurang. Sebenarnya kalau kita berharap kepada Allah, walaupun terjadi keterpelesetan, kita tetap harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang mudah-mudahan dua rambu-rambu baru ya. Yang pertama adalah mautul qalb, ya, matinya hati, dengan ditandai dua hal, yaitu tidak merasa susah ketika kita terlepas ada amal-amal baik yang mestinya bisa kita lakukan tapi kita tidak melakukannya. Yang kedua, tandanya adalah kita tidak pernah menyesal ketika kita terpeleset. Kemudian rambu yang kedua, ya, adab yang kedua adalah tadi itu kita tetap berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala seberapapun kesalahan yang ada di hadapan kita, seberapapun kesalahan yang pernah kita lakukan, kita tidak boleh berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dua. Udah jam berapa nih? Setengah? Biro? 11 ya? 11:04. Tambah biro? Udah. Cukup ya? Oke, cukup. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan kita bisa merenungkan. Nanti ya semoga lah masing-masing punya amalan sendiri-sendiri malam ini pada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu 7 orang yang mendapatkan perlindungan pada hari kiamat adalah
rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, yaitu seseorang yang menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menangis karena ya dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menangis. Jadi monggo ini malam ini kita mencoba untuk bermunajat, bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita keluhkan apa saja yang kita keluhkan, monggo. Kita meminta apa yang kita minta, monggo. Kita memohon apa yang kita mohonkan kepada Allah, monggo. Dan yang menjadi kata kunci adalah kenyamanan di dunia ini tidak akan pernah ada ya. Kenyamanan itu hanya ada ketika besok, ketika kita sudah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.